welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai bebal dan bodoh. Sebuah khotbah di mana kelihatannya cukup unik, cukup lucu judulnya, tetapi memiliki sebuah makna yang sangat mendalam. Bagaimana Tuhan akan memaknai itu, kita akan buka sama-sama ayatnya di Alkitab. Kita akan buka sama-sama di Proverbs atau Amsal, pasal yang ke-1, ayat yang ke-22. Di sini Anda dan saya akan bisa mengetahui sebetulnya maksud Tuhan seperti apa mengenai bebal dan juga bodoh. Dan di sini saya menghimbau untuk Anda semuanya membaca satu full untuk bisa lebih memahami, mengilhami lebih lagi maksud di mana satu pasal ini. Saya akan bacakan buat Anda mengenai ayat yang ke-22, yaitu adalah How long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge? Ya, dikatakan di sini berapa lama lagi bebal, dan kemudian di mana kalau yang bodoh itu selalu tidak mau pengetahuan, dia menghina pengetahuan, dia kayak nggak mau dikasih tahu. Bebal itu biasanya sulit dikasih tahu, entah apapun itu, entah alasannya memang dia nggak mau dikasih tahu, entah alasannya dia memang sudah kayak melihat kenyataan di masa lampau sehingga dia lebih tahu, atau memang hatinya memang membatu sehingga nggak bisa dikasih tahu. Bodoh di sini jelas-jelas menolak pengetahuan, di mana dia itu menganggap bahwa pengetahuan nggak penting, dia nggak butuh pengetahuan dan dia nggak mau seperti itu. Sebuah informasi itu sangat penting, di mana sebuah informasi bisa menggoncangkan suatu fenomena dunia yang ada. Misalnya kapan waktu emas akan naik, maka kalau kita tahu, hanya kita doang yang tahu, kita bakal tahu di mana momen yang sangat tepat amat untuk menjual emas sehingga mendapatkan value yang sangat tinggi. Manusia yang bebal dan manusia yang bodoh itu selalu menjadi satu kesatuan. Biasanya yang bodoh nggak mau dikasih tahu, biasanya dia menolak pengetahuan. Entah dia nggak pengen dikasih tahu, dia emang jengkel, mudah benci dengan yang ngasih tahu, atau gimana nggak tahu. Tetapi siapa yang berhikmat, dia pasti suka dengan pengetahuan. Salomo pun demikian. Apa sih yang diminta Salomo? Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta tahta, tapi dia minta hikmat. Hikmat adalah pengetahuan, knowledge, wisdom, semuanya itu ditambahkan oleh Salomo. Jadi kalau kita menjadi manusia yang bebal, kita susah dikasih tahu, lama-lama kita akan menjadi bodoh, soalnya kita akan menolak pengetahuan juga. Dimana pengetahuan itu ada, itu pun belum tentu faktanya sesuai. Kita pun mesti memilah-milah mana yang baik, ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Dimana kalau kita nggak mau mengambil suatu pengetahuan, kita dibilangin aja nggak mau, suka melawan, suka membantah, gimana kita bisa maju? Anda dan saya tahu bahwa begitu kita dikasih firman Tuhan, kita akan senantiasa menolak. Bagaimana kita bisa senantiasa hidup dengan Tuhan? Kalau gitu aja susah dibilangin, gitu aja susah untuk bisa mengilhami sesuatu, soalnya nggak sesuai mungkin dengan budayanya, dengan kebiasaannya, dengan apa yang dia percaya. Kemudian dia menolak mentah-mentah hal itu, dan kemudian keselamatan nggak terjadi. Padahal kalau kita pemberitaan Injil, kita melakukan hal itu, Injil itu adalah sesuatu yang mendamaikan, suatu sukacita yang kita kasih ke siapapun itu. Kalau misalnya ditolak, bodohlah itu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sebuah pengetahuan itu ada untuk menjadikan kita lebih baik, alangkah lebih baiknya kalau kita itu bisa mendapatkannya dengan lapang dada, dengan segala jenis kemauan dalam hati untuk bisa lebih lagi upgrade dan lain-lain. Kalau kita mau untuk menjadi lebih baik, tatkala pasti akan bisa menjadikan kehidupan kita juga berubah menjadi lebih baik. Mungkin kehidupanmu dan kehidupanku sedang tidak baik saat ini, tapi kalau kita tidak menghina pengetahuan, kita mau pengetahuan itu ada, maka akan masuk dalam kehidupan kita. Kita bukan manusia yang bebal, maka perubahan kehidupan itu akan menjadi nyata. Semakin dekat dengan sebuah langkah revolusi di kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak mau akan hal itu, ya udah, hidup kita akan kosong begini-begini saja. Tidak ada suatu perbedaan yang signifikan, tidak ada sesuatu yang bagus, ya lempeng-lempeng aja kalau kata wong Jowo ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu pengen umatnya nggak bebal,
Tuhan itu pengen umatnya itu mudah dikasih tahu. Hati yang betul-betul mau untuk mengerti, itu adalah hati yang penuh dengan kasih. Kalau hati kita sudah membatu, bahkan benih pun tidak akan bisa tumbuh dalam lumbung hati kita. Bagaimana kita bisa ngasih kesempatan buat Tuhan ada? Bagaimana kita bisa ngasih kesempatan buat Tuhan menyatakan hikmat-Nya melalui kita? Kalau kita aja nggak mau untuk dibentuk, kita susah untuk dibentuk. Pengennya kemauannya masing-masing, dianggap segala sesuatu itu kalau nggak lewat hatinya itu salah, lewat kemauannya itu salah, apa yang Tuhan omong belum tentu betul. Nah, gimana mau perubahan hidup, gimana mau ada signifikansi kalau misalnya mindsetnya aja seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat anak itu menjadi sosok yang lebih dewasa melalui sebuah proses dan dia tidak menghina pengetahuan dan dia mau untuk lebih ngasih hikmatnya lebih lagi. Bijaksana itu sulit, pandai belum tentu bijaksana. Kalau bijaksana udah pasti pandai. Ketika Salomo diuji oleh dua wanita mengenai itu anakku, Salomo punya hikmat, ya udah belah aja anaknya jadi dua, maka kasih pada masing-masing, adil bukan? Tetapi ada satu wanita bilang, enggak usah, dia dengan menangis, jangan dibelah anaknya, kasih ke wanita itu. Lalu Salomo tahu bahwa yang ngomong kayak gitu adalah ibu kandungnya. Sebuah pengetahuan itu belum tentu mempunyai hikmat juga. Hikmat itu disertai dengan namanya bijaksana. Kalau kita bijaksana, kita gak ngomong masalah adil, tapi ngomong masalah bagaimana sesuatu diselesaikan dengan semestinya. Adil itu belum tentu adil bagi yang semua mengalami. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami up itu adil, tapi bagi yang mengalami down itu nggak adil. Padahal kondisinya sama, satu diambil, satu dikasih, ya itu adil dan tidak adil. Tapi kalau di satu sisi pihak kita bisa memotong suatu signifikansi itu, makanya suatu keadilan dipotong di tengah. Dimana kalau misalnya kita ada di jalan tengahnya itu tidak memihak sana sini, maka niscaya keadilan itu akan muncul tanpa kita usahakan. Itulah wisdom atau kebijaksanaan. Dimana biasanya manusia yang pandai pun tidak selalu semuanya akan bijaksana. Sebab kebijaksanaan ada lewat bagaimana kita menyembah dengan Tuhan. Kita nggak bisa ambil kebijaksanaan lewat sana sini. Yang asing, yang kebijaksanaan yang asal-asalan nggak bisa. Kebijaksanaan sejati itu adalah Tuhan yang kasih, dan emang Tuhan yang bisa mengasih semua itu total. Jadi kalau misalnya Anda dan saya melakukan satu hal, Anda dan saya itu termasuk anak yang pandai dan lain-lain bagi Tuhan, belum tentu loh kita ini bijaksana. Bijaksana itu ngomong mengenai mau lebih humble, mau untuk hidup bersama dengan Yesus. Bagaimana kalau kita tahu bahwa Tuhan ada untuk kita, kita juga tahu bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Itulah wisdom, itulah kebijaksanaan. Jadi bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda termasuk dengan manusia yang bebal dan juga bodoh, atau pandai dan juga bijaksana? Pilihan ditentukan oleh Anda masing-masing. Saya tidak bisa mengikuti apapun itu. Apapun yang Anda pilih, it's your choice. Ya, setelah ini saya akan berdoa mengenai Anda yang butuh kebijaksanaan, butuh penyelesaian masalah tapi bingung bagaimana menyelesaikan masalah. Saya akan doakan untuk Anda semuanya. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini hingga menonton. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan untuk Engkau kasih hati yang bijaksana, bisa memilah-milah, bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan solusi yang out of the box kata manusia yang lain. Saat ini juga Engkau akan lebih bijaksana, tambahkan kebijaksanaan itu now in Jesus name. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, segala sesuatu hati yang bebal Engkau buang dalam nama Yesus. Engkau akan mempunyai hati yang mudah dibentuk seperti bejana yang akan dibentuk menjadi vas atau pot bunga yang sangat indah dan juga bisa berguna untuk tempat-tempatmu dimanapun Engkau berada. Saat ini juga Engkau akan menjadi mudah dibentuk di dalam nama Yesus. Bagi yang sulit dibentuk, bagi yang tidak mau untuk bisa mendapatkan pengetahuan, saat ini juga Engkau buang mindset yang salah itu. Tuhan akan ubah mindsetmu menjadi Engkau akan mau pengetahuan dan Engkau akan mau dibentuk di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Nah, di sini adalah khotbah yang betul-betul sangat memusingkan, confused bagi yang nggak punya kebijaksanaan, bagi yang bijaksana sangat mudah memahami sesuatu yang ada di dalammu dan hidupku, dan kita akan ketemu di next episode mengenai kasus selanjutnya. God bless you dan bye-bye.